Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marini Dian. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik videoku ini. Ikuti kegiatanku yuk. Kali ini aku mau budgeting di Mei week kedua ya teman-teman. Namun sebelumnya aku mau evaluasi dulu ya. Yuk, simak yuk. Jangan di skip-skip. Sebelumnya tidak ada niatan aku untuk ria, pamer, dan sejenisnya ya teman-teman. Ini tuh pure kegiatan budgeting yang aku lakukan dalam rumah tangga aku. Ini aku mau evaluasi dulu di Mei week 1 ya teman-teman. Ini aku udah ambil dompet weekly-nya aja. Ini tuh di Mei week 1 itu ada aku budgetkan 400.000. Nah, ini mari kita tengok bersama-sama. Ini di bagian living aja ya yang aku evaluasi. Ini terlihat di kolom belanja mingguan. Di slot belanja mingguan ada bersisa beberapa berserta koin-koinnya ya teman-teman. Ini tuh ada bersisa bersama yang koin ini sejumlah 19.000. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, ternyata bersisa. Ini terlihat uangnya lecek-lecek ya teman-teman. Karena aku sibuk, nggak sempat aku bersihin gitu. Sambil aku sapa-sapa kalian ya, gimana kalian kabarnya hari ini? Sedang apakah kalian nih? Udah sholat apa belum nih? Sholat dulu ya. Jangan jadikan menonton videoku ini penghalang untuk kalian menunda sholatnya kalian ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sambil bukain di belanja bulanan, ternyata masih ada sisa 4.000. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sehat jiwa raga, sehat pula finansialnya. Diiringi bahagia lahir dan batinnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada uang 15.000. Ini tuh dari dana jaga-jaga ya teman-teman. Nah, jadi totalnya semua di week ke satu ini aku jumlahkan ada 38.000. Sambil aku cek ulang, barangkali ada yang keselip. Ya emang segitu. Nih ngapain juga aku ngeluarin kalkulator. Ngelama-ngelamain durasi aja. Ini udah jelas ya teman-teman, ada bersisa 38.000. Ini tuh bersisa rada banyak ya teman-teman, karena aku gabungin sama budget yang untuk sehari-hari anakku itu loh ya, yang biasa aku lakukan gitu. Kebiasaannya aku beberapa waktu yang lalu aku cuma bikin kopi, aku juga sekarang ini masak untuk banyak orang. Dan aku selalu belanja di warung ya teman-teman. Kadangkala tuh aku di warung juga menerapkan sistem pembayaran online. Canggih enggak? Warung di kampungku itu udah pakai ini, kalau bayar pakai HP. Nah, itu aku sematin ya teman-teman. Jadi HP ku ditempelin aja ke barcode-nya itu. Warung Mbak Ikus, aku tuh beli apa-apa di warung sekarang, males apalagi ke pasar. Aku nggak pernah ke pasar ya teman-teman. Nah, ini uang sisanya aku taruh di tempat yang lain dulu. Nanti kalau sudah ada temennya yang banyak, aku taruh di buku saving. nungguin temen-temennya datang. Lanjut, ini aku mau budgeting di week kedua ya teman-teman. Aku tuh beli sayur, beli belanja bulanan, groceries gitu-gitu di warung aja untuk sekarang ini ya teman-teman. Karena lebih hemat waktu, lebih sesuai kebutuhan aja. Misalnya yang di warung tuh nggak ada,
aku tinggal pesen aja. Nah, ini aku sudah memulai menulis. Ini tuh lanjut ke periode Mei week 2 ya teman-teman. Nih, dimana mengcover dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Ini tuh aku budgetkan 350.000. Salah nulis nih. Aku budgetkan 350 aja deh. Gitu ya teman-teman. Bismillah, insya Allah cukup. Lanjut ya teman-teman, barangkali ada yang baru pernah mampir ke channelku. Perkenalkan, aku Dian dari Purwokerto, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa. Dan di sini budgetingku itu untuk mengcover 3 orang dewasa ya teman-teman. Dan semuanya sudah punya income sendiri-sendiri. Jadi kadangkala aku ada sisa, berarti aku ada 1 hari yang aku nggak masak, penghematan. Kadangkala anakku atau paksu nggak makan di rumah, jadi ya udah aku nggak usah masak. Atau kadangkala aku tuh ada dapat makanan dari aku tempat kerja, aku bawa, kadangkala aku dikasih bahan makanan ataupun makanan yang sudah jadi. Nah, kondisinya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak bisa disamaratakan. Apa namanya ya? Terlihatnya sedikit, mungkin bagi kalian, oh sedikit amat, emang cukup. Ya alhamdulillah wa syukurillah, untuk keluarga kami tuh alhamdulillah cukup ya teman-teman. Seperti itu. Dan aku tuh tinggal di kampung, bukan di kota besar ya. Tapi sudah termasuk kota tip, kota administratif kayak gitu. Nah, ini aku udah nyampe mana ini nulisnya. Ini untuk post saving itu aku salah nulis, kelebihan 0 ya teman-teman. Maksud hati mau menulis 40.000, kok yang ditulis 400.000. Nanti pada akhirnya aku ini apa namanya di cash saving aku baru menyadari seperti itu. Ini untuk bagian post saving aku budgetkan 40.000, untuk giving atau dana sosial lingkungan itu 20.000. Untuk fixed expenses atau kewajiban belum aku budgetkan ya teman-teman, macam listrik, air pump, wifi belum aku budgetkan karena belum ada budgetnya. nunggu uang datang. Lanjut, ini tuh untuk bagian pos living ya teman-teman. Di pos beras aku budgetkan 10.000, untuk belanja bulanan 50.000, untuk belanja mingguan seperti biasa 150, bensin 30, gas galon 15, kebutuhan lain-lain 25.000, dan dana jaga-jaga 10.000. Jadi total semua itu ada 350.000. Tapi ini aku salah nulisnya 400.000. Itu salah ya teman-teman. Nanti di akhir aku baru menyadari. Manusiawi ya teman-teman. Nah, lanjut, ini aku mau cash stuffing ya teman-teman. Oh ya, barangkali ada suara-suara yang masuk yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Memang begitulah sekarang keadaan di rumahku, rame, nggak bisa nyari waktu yang tepat, yang sepi gitu. Nah, ini aku mau cash stuffing pakai dompet yang hitam panjang ini ya teman-teman. Nah, mari kita cash stuffing. Kalau semisalnya tadi tuh bagian kewajiban belum aku anggarkan ya teman-teman. Kok kenapa ada saving, ada lain dan lain-lain dibudgetkan, malah kewajiban nggak dibudgetkan dulu. Itu tuh aku karena tim yang gajiannya di tanggal 15 16 biasanya ya teman-teman. Jadi tuh kalau di week kedua itu aku termasuknya tanggal tua. Kalau mungkin kalian tuh di tanggal-tanggal sekarang ini tanggal muda ya, baru aja gajian. Kalau aku tuh beda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf jika persepsinya beda. Kenapa
harusnya kewajiban yang didahulukan. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya seperti itu, jawabannya karena aku belum gajian. Seperti itu. Nah, lanjut ini tuh di pos beras. Kenapa aku cuma budgetkan 10.000? Ini tuh karena aku masih banyak ya sisaan dari yang lebaran. Sebelum lebaran aku tuh dapat dikasih banyak sama orang. Adalah banyak lah gitu. Ini aku jadi setiap minggu itu aku sisihkan 10.000. Ini sudah nyampe di dapatnya 70.000 sama yang week ini. Tapi ini aku kok lupa, enggak aku taruh di tempat yang binder yang satunya. Ini aku tinggal masuk-masuk aja ke dompet weekly nih, karena aku terburu-buru ya teman-teman. Ini tuh kalau untuk saat ini aku tuh waktunya aku kira tuh sangat-sangat berharga kayaknya. Setiap detik, setiap menit itu kayak keburu-buru banget gitu ya teman-teman. Mohon dimaafkan, terlihat juga di video aku sangat buru-buru di cash stuffingnya karena harus mengerjakan ini dan itu, ini dan itu. Mohon dimaafkan jika kurang berkenan ya teman-teman. Nah, ini sisa 10.000 untuk dana jaga-jaga. Bukan sisa ya, emang sudah untuk dana jaga-jaga gitu. Nah, ini terlihat di video aku belum membetulkan kesalahan yang tadi ya teman-teman. Tapi setelah aku tag video, aku tuh baru meneliti ulang. Ternyata aku banyak kesalahan menulis. Jadinya aku langsung betulin. Ini aku cuma langsung meneliti bagian dompet weekly aja. Tapi sebetulnya sudah dibetulin ya teman-teman. Lanjut, aku tuh mau unboxing ya teman-teman. Ini tuh di beda hari. Ini tuh di malam harinya sekitar jam berapa itu. Aku tuh beli sesuatu nih. Ini aku dapat dari income extra ya teman-teman, karena aku memasak dan aku berhasil menghemat gitu. Kata anakku, ini uang segini silahkan ibu masak, kalau sisa terserah ibu mau pakai buat apa, kalau nggak sisa, kalau misalnya kurang jangan minta. Nah, ini aku berusaha sehemat mungkin dan aku kepengen beli salah satu wishlist, tapi nggak aku tulis ya. Waktu Januari itu aku nggak menulis wishlist aku gitu-gitu, cuma dalam hati ini dompet aku yang kepengen aku beli sejak Januari. Nah, ini tuh ada brandnya ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, matur nuwun Gusti, aku sudah bisa beli dompet seperti ini. Ini tuh harganya aku beli 196.000 berapa gitu, hampir 200.000 ya teman-teman. Ada brandnya itu di dalamnya. Aku tuh kepenginnya pakai dompet yang hitam dan nggak suka sebenarnya uang yang dilipet-lipet itu aku nggak suka. Nah, kalau yang ini nih dompet pesta ya teman-teman. Nah, itu mereknya. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton nih. See you next, bye.